Di tengah hamparan gurun pasir yang luas, berdirilah kerajaan Saba yang megah dan penuh kehidupan. Istana besar menjulang di bawah terik matahari. Di dalam istana yang megah, Ratu Balkis duduk di atas singgasana emasnya. Tatapannya tegas namun tenang. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, dihormati rakyatnya, dan selalu memikirkan masa depan kerajaannya. Di halaman luas kerajaan, rakyat Saba berkumpul menghadap matahari yang bersinar terik. Mereka menunduk dan menyembahnya dengan penuh keyakinan. Saat itu, mereka belum mengenal Tuhan yang sebenarnya. Jauh dari negeri Saba, berdirilah kerajaan besar yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Pasukannya terdiri dari manusia, jin, dan berbagai hewan. Sebuah kerajaan yang tertata rapi, kuat, dan dipenuhi keberkahan dari Allah. Tiba-tiba, burung hudhud datang terbang cepat dari kejauhan. Ia membawa kabar penting tentang sebuah kerajaan yang belum menyembah Allah. Hudhud mendarat dengan hormat di hadapan Nabi Sulaiman. Dengan suara penuh keyakinan, ia menyampaikan kabar tentang sebuah kerajaan besar yang dipimpin seorang ratu, namun kaumnya masih menyembah matahari. Setelah mendengar kabar dari Hudhud, Nabi Sulaiman segera memerintahkan untuk menyiapkan surat. Dengan penuh wibawa, beliau menulis ajakan yang lembut namun tegas, agar Ratu Balkis dan kaumnya berserah diri kepada Allah. Hudhud terbang melintasi gurun yang luas membawa surat penting itu. Dengan cepat ia memasuki istana Saba dan menjatuhkan surat tepat di hadapan Ratu Balkis. Ia membukanya perlahan dan membaca isinya dengan wajah serius. Kata-katanya tegas, mengajak untuk tidak sombong dan berserah diri kepada Allah. Setelah membaca surat itu, Ratu Balkis tidak langsung mengambil keputusan. Ia mengumpulkan para pembesar dan penasihat kerajaan. Dengan tenang, ia meminta pendapat mereka sebelum menentukan langkah selanjutnya. Setelah bermusyawarah, Ratu Balkis memilih jalan damai. Ia memutuskan mengirim hadiah terbaik dari kerajaannya. Emas, permata, dan barang berharga disiapkan sebagai bentuk diplomasi untuk melihat bagaimana reaksi sang nabi. Rombongan utusan tiba membawa hadiah yang berkilau. Namun Nabi Sulaiman tidak tergoda oleh emas dan permata. Dengan tegas namun tenang, beliau menolak hadiah itu. Karena apa yang Allah berikan jauh lebih berharga daripada harta dunia. Ketika kabar penolakan itu sampai, Ratu Balkis terdiam. Ia menyadari ini bukan raja biasa yang bisa dibeli dengan harta. Ada kekuatan dan keyakinan besar di balik sikapnya. Hati ini mulai dipenuhi rasa ingin tahu. Akhirnya, Ratu Balkis mengambil keputusan besar. Ia tidak ingin hanya mendengar cerita. Ia ingin melihat sendiri siapa sebenarnya Nabi Sulaiman. Dengan rombongan kerajaan, ia berangkat melintasi gurun yang luas. Mengetahui Ratu Balkis sedang dalam perjalanan, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan tanda kebesaran Allah. Beliau bertanya kepada pasukannya, siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum ia tiba? Dengan izin Allah, dalam sekejap mata, singgasana megah Ratu Balkis berpindah dari istananya di Sabah dan kini berdiri di hadapan Nabi Sulaiman. Semua yang menyaksikan terdiam kagum melihat kekuasaan Allah yang luar biasa. Ratu Balkis akhirnya tiba di kerajaan Nabi Sulaiman. Saat memasuki aula istana, langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri singgasana yang sangat ia kenal. Hatinya bergetar, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Setelah itu, Ratu Balkis dipersilahkan memasuki istana yang sangat indah. Lantainya bening seperti air yang mengalir. Ia terkejut dan mengira itu adalah kolam, hingga hampir menyingkap pakaiannya agar tidak basah. Saat itulah, Ratu Balkis menyadari, ini bukan sihir, bukan tipu daya. Ini adalah tanda kekuasaan Allah yang nyata. Hatinya luluh, kesombongan perlahan runtuh, digantikan rasa tunduk dan kagum. Dengan hati yang penuh kesadaran, Ratu Balkis menundukkan diri. Ia mengakui bahwa selama ini ia telah keliru. Kini, ia memilih beriman dan berserah diri kepada Allah bersama Nabi Sulaiman.